Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Ivon Mardiati. Di video kali ini aku ingin membahas untuk persiapan lebih awal ya teman-teman tentang soal seleksi kompetensi bidang untuk tenaga kesehatan pada CPNS tahun 2021 ini. Yuk, soal-soal apa aja yang akan kita bahas? Langsung aja kita simak. Soal yang pertama, pembangunan kesehatan bertujuan untuk investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pernyataan itu tertera dalam A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1, B. Pasal 2, C. Pasal 3, D. Pasal 4, atau E. Pasal 5. Jawaban yang benar adalah yang C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 3. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 3, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Lanjut soal nomor 2. Besarnya alokasi anggaran yang diambil dari APBN atau APBD untuk kesehatan adalah titik-titik. A. 1/4, B. 1/3, C. setengah, D. 2/3, atau E. 3/4. Jawaban yang tepat adalah yang D. 2/3. Besaran anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Soal nomor 3. Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan A. Luas wilayah, B. Penghasilan penduduk, C. Usia mayoritas penduduk, D. Jenis penyakit yang berkembang, atau E. Fungsi ekonomi. Jawaban yang tepat adalah yang A. Luas wilayah. Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada PP Nomor 47 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 3 dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan 1. Luas wilayah, 2. Kebutuhan kesehatan, 3. Jumlah dan persebaran penduduk, 4. Pola penyakit, 5. Pemanfaatannya, 6. Fungsi sosial, dan 7. Kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Soal nomor 4. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi berlaku dalam hal A. Perintah undang-undang, B. Perintah pengadilan, C. Izin yang bersangkutan, D. Kepentingan dokter, E. Kepentingan orang tersebut. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kepentingan dokter. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57, ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal 1. Perintah undang-undang, 2. Perintah pengadilan, 3. Izin yang bersangkutan, 4. Kepentingan masyarakat, dan 5. Kepentingan orang tersebut. Soal nomor 5. Klasifikasi rumah sakit umum terdiri atas kelas-kelas sebagai berikut, kecuali A. Rumah sakit umum kelas A, B. Kelas B, C. Kelas C, D. Kelas D, atau E. Kelas E. Yang mana nih? Jawaban yang tepat nih kecuali ya teman-teman, berarti yang E. Rumah sakit umum kelas E. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Pasal 18, klasifikasi rumah sakit umum terdiri atas kelas-kelas sebagai berikut. A. Rumah sakit umum kelas A, B. Rumah sakit umum kelas B, C. Rumah sakit umum kelas C, dan D. Rumah sakit umum kelas D. Semangat untuk soal nomor 6. Jaminan kesehatan terhadap masyarakat diatur dalam A.
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013. B. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. C. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013. D. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2013. Atau yang E. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2013. Jawaban yang tepat adalah yang B. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Lanjut soal nomor 7. Program Nawacita pada pemerintahan Jokowi Yusuf Kala yang berfokus di bidang kesehatan terdapat pada agenda keberapa nih? A. Agenda 2, B. Agenda 3, C. Agenda 4, D. Agenda 5, atau E. Agenda 6. Jawaban yang tepat adalah yang D. Agenda 5. Jadi agenda kelima itu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan dicapai melalui program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, dan program Indonesia Kerja Indonesia Sejahtera. Lanjut ke nomor 8. Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa program Nusantara Sehat bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan primer untuk mewujudkan Indonesia Sehat melalui peningkatan jumlah, sebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan. Program ini dilaksanakan pertama kali pada tahun A. 2013, B. 2014, C. 2015, D. 2016, atau E. 2017. Jawaban yang tepat pertama kali dilakukan program ini adalah pada tahun 2015 yang C. Program Nusantara Sehat melibatkan sejumlah tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lingkungan, analis kesehatan, dan tenaga kesehatan masyarakat di dalam satu tim kerja. Dengan mengirim tenaga kesehatan secara tim, maka pelayanan kesehatan bisa lebih optimal karena menggunakan pendekatan yang terintegrasi, bukan sekedar kuratif seperti yang selama ini telah dilakukan, namun juga mengedepankan aspek preventif dan promotif. Hal ini diperlukan untuk mengamankan kesehatan masyarakat dan daerah yang paling membutuhkan. Semangat untuk soal nomor 9. Berikut ini merupakan nilai-nilai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kecuali A. Inklusif, B. Pro-rakyat, C. Responsif, D. Afektif, atau E. Efektif. Yang mana nih teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang D. Afektif. Kecuali ya, hati-hati dengan soal seperti ini. Jadi untuk nilai-nilai Kemenkes itu yaitu pro-rakyat yang pertama, kedua inklusif, ketiga responsif, keempat efektif, dan bersih, serta berlandaskan Pancasila. Soal nomor 10. Misi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah berikut ini kecuali ya teman-teman. A. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi. B. Menurunkan angka stunting pada balita. C. Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. D. Memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional. Atau E. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Jawaban yang tepat kecuali adalah yang C. Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Jadi untuk misi kecuali ya teman-teman, jawabannya adalah yang C. Berarti yang C, menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan, itu merupakan visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Soal nomor 11. Gejala klinis yang sangat khas yang diperlihatkan oleh penderita keracunan arsen atau AS adalah titik-titik. A. Sakit perut, B. Mual, C. Muntah, D. Bau keringat seperti aroma bawang putih, atau E. Pusing. Jawaban yang tepat adalah yang D. Bau keringat seperti aroma bawang putih. Soal nomor 12. Keadaan yang sempurna baik fisik,
mental, maupun sosial tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat merupakan definisi sehat menurut A. Kamus Bahasa Indonesia, B. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, C. WHO, D. Puskesmas, atau E. Presiden Commission on Health Needs of Nation States. Jawaban yang tepat adalah yang C. Berdasarkan WHO. Soal nomor 13. Penyelenggaraan bidang perumasakitan diatur dalam titik-titik A. Permenkes nomor 73 tahun 2015, B. Permenkes nomor 14 tahun 2015, C. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, D. PP nomor 88 tahun 2019, atau E. PP nomor 47 tahun 2021. Jawaban yang tepat adalah yang E. PP nomor 47 tahun 2021. Ini ada PP terbaru ya teman-teman. Soal nomor 14. Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit adalah A. Rumah sakit umum, B. Rumah sakit khusus, C. Puskesmas, D. Rumah sakit swasta, atau E. Poliklinik. Jawaban yang benar adalah yang A. Rumah sakit umum. Soal nomor 15. Suatu pengamatan dalam bidang kesehatan yang didorong oleh masalah sosiologi mengacu pada titik-titik A. Sosiologi dalam medis, B. Sosiologi dalam kesehatan, C. Sosiologi mengenai kesehatan, D. Sosiologi mengenai medis, atau E. Sosiologi dengan tujuan kesehatan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Sosiologi mengenai kesehatan. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu untuk latihan kita membahas soal seleksi kompetensi bidang untuk teman-teman yang mendaftar sebagai tenaga kesehatan ya di CPNS tahun 2021 ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam belajar dan aku doain semoga teman-teman semuanya lolos menjadi CPNS tahun 2021 ini. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe ya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Silahkan kalian like dan komen, bisa share ke teman-teman supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan terima kasih udah stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.